Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين فهم الملائكة المقربين. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي الهني وهاب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبرد آخرين داخل داخل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد وقصة والبلاد حجتنا إلى الله وسيلتنا إليه الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حداد في تأليفه رسالة المذاكرة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دار آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصلون. فقد جعل الله بمشيئته رضاه في طاعته وسخطه في معصيته ووعد من أطاعه دخول جنته برحمته وعود من أعصاه دخول ناره بعدله وحكمته. فقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله وتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. النساء. وقد أمر إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu kita, di setiap detik nafas kita. Semua yang kita dapatkan, bahkan sehelai kain atau sehelai benang yang menempel di tubuh kita, semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita telah rasakan, yang sedang, yang akan lahir batin untuk kita, keluarga kita, dunia kita sampai akhirat, kecuali semua nikmat Allah. Begitu juga semua makhluk yang Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang menjadi kebutuhan mereka, semua yang mereka dapatkan, semua yang akan mereka dapatkan, yang telah mereka dapatkan, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tasliman kembali Allah kumpulkan kita di waktu yang agung yang mulia, saat Allah bagikan sebanyak-banyaknya anugerah kepada hambanya di waktu maghrib dan isya. Allah kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya, memenuhi suruhan panggilannya, salah satu taman dari para taman surganya, mencari apa yang pernah diwariskan oleh setiap Nabi Rasul buat umatnya. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber segala nikmatnya, sumber anugerahnya, sumber kemuliaan darinya, sumber keistimewaannya, sumber kebaikan darinya, sumber kesuksesan dunia akhirat. Begitu juga bagi keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta yang harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Diingatkan kembali sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, walaupun kita sudah tinggalkan bulan Maulid, tapi Maulid Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, kedudukan tinggi martabat Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada beliau, itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah kunjung stop. Nabi Muhammad akan jauh lebih mulia, lebih tinggi martabat kedudukannya, derajatnya, dan lebih agung di sisi Tuhannya Allah Subhanahu taala. Walaupun habis dunia, kita berpindah ke alam akhirat, kita akan kelihatan, lihat lagi, nampak lagi keagungan yang lebih yang kita ketahui dari keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, martabat kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat itu, kala itu, Nabi Muhammad menjadi wasilah satu-satunya, pelantara satu-satunya bagi Nabi, Rasul, malaikat, manusia, jin dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapatkan bantuan, pertolongan, keringanan dari Tuhan kita Allah Subhanahu taala.
Dan sampai kita hidup di surga Allah, selama kita hidup di surga Allah Subhanahu, kita dapatkan Nabi Muhammad wasilah untuk kita mendapatkan semua anugerah Allah. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati, jiwa, sekujur tubuh kita, mata, telinga, semua anggota tubuh kita, ucapan, perbuatan, tingkah laku kita dalam setiap saat waktu kita, gerak-gerik kita, kecintaan kepadanya, mengikuti jejak langkahnya dengan sempurna, sehingga kita dijadikan oleh Allah semua kita sebagai hamba yang dicintainya. Allahumma amin. Dan saya ingatkan di antara salah satu sunnah yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk kita melakukannya adalah sunnah setelah salat maghrib. Setelah salat maghrib ada sunnah 6 rakaat. Rasulullah mengatakan barang siapa salat setelah maghrib 6 rakaat maka sama salat itu menyamai seseorang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala siang malamnya selama 12 tahun namanya. Kalau ada orang yang salat 12 tahun siang malam, 6 rakaat yang kita lakukan habis salat maghrib itu sama kebaikannya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan seorang yang salat yang ibadah selama 12 tahun siang malam. Hanya 6 rakaat 10 menit, tapi kita lakukan di waktu yang agung yang mulia. Di waktu yang Allah Subhanahu wa taala puji hamba-hambanya dalam melakukan ibadat kepadanya antara maghrib dengan Isya, maka kalau bisa jangan ditinggal. Kesempatan yang besar, yang agung, yang mulia, yang luar biasa yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Allah hanya istimewakan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lewatkan. Kita lanjutkan fasal. Wa qad ja'alallahu bi masyiatihi ridahu fi ta'atih. Sungguh Allah telah menjadikan, Allah sungguh benar-benar hakikat telah menjadikan bi masyiatihi dengan kehendaknya Allah. Kita tahu tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini apapun kemuliaan, martabat, kedudukan kecuali dengan kehendak Allah, keinginan Allah. Allah menginginkan untuk memberikan itu kepada seorang hamba, maka Allah berikan. Ia dapatkan itu kedudukan, kemuliaan karena Allah menginginkannya. Kalau Allah tidak menginginkannya, tidak akan mungkin dia dapatkan semuanya. Allah sungguh secara benar hakikat telah menjadikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah, ridahu fi taatih, keridhaannya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba, fi taatih, dalam ketaatannya seorang hamba kepada Allah. Maka karena Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki menjadikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala keridhaannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada setiap kita sebagai umat agar tidak menganggap remeh, kecil, rendah nilai kebaikan sekecil apapun itu kebaikan. Rasulullah mengingatkan kita, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian menganggap remeh, rendah, hina, hakir, tidak ada nilainya perbuatan baik sekecil apapun ia. Sampai Rasulullah menegaskan kepada kita, walaupun seandainya antalaga akhaka biwajhin taligin, sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang manis, jangan engkau remehkan itu muka yang manis, muka yang tersenyum yang kau berjumpa dengannya temanmu, sahabatmu, walaupun engkau anggap kecil, tapi itu ketaatan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridhoi tatkala engkau melakukannya, maka senyuman itu tidak menjadi kecil. Tidak menjadi kecil. Dan tidak ada sunnah Nabi besar Muhammad yang nilainya kecil. Tidak ada sunnah Nabi Muhammad yang nilainya kecil. Apapun itu sunnah. Sebagaimana tidak ada yang kecil yang akan didapat oleh seseorang yang melakukan kemaksiatan. Tidak ada yang kecil, karena dia bermaksiat kepada siapa? Melanggar perintah siapa? Menyalahi aturan siapa? Allah yang maha besar. Berarti tidak ada yang kecil. Makanya beliau mengatakan wasaqtahu fi ma'siyatih, Allah jadikan kemurkaannya dalam maksiat kepadanya. Dalam perbuatan maksiat, apapun maksiatnya, besar, kecil, lahir, batin, ucapan, perbuatan, tingkah laku,
sekecil apa itu perbuatan maksiat, awas hati-hati. Kalau seandainya ada murka Allah di dalamnya, maka itu tidak akan menjadi kecil. Dan jangan anggap sekali-kali perbuatan maksiat sekecil apapun remeh, ringan, rendah, tidak ada apa-apanya. Jangan. Barangkali dalamnya ada murka Allah, maka dengan sebab murka Allah itu barangkali engkau akan dikutuk oleh Allah selamanya. Sebagaimana kita diminta oleh Nabi besar Muhammad untuk tidak menganggap remeh, rendah perbuatan baik sekecil apapun itu, begitu juga sebaliknya kita diminta oleh Nabi besar Muhammad untuk tidak menganggap rendah perbuatan maksiat sekecil apapun maksiat itu. Jangan dianggap rendah. Kenapa? Karena penyebab orang masuk dalam neraka Allah apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan satu maksiat sekecil apapun kita berhak untuk mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam neraka Allah. Kalau Allah tidak ampuni maksiat yang kecil itu, selamanya tidak akan pernah kita keluar dari neraka Allah masuk ke dalam surga Allah. Maka kita telah dengar Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan sering kita ulang-ulang namanya ayat kalimatnya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat yang baik sekecil apapun itu kebaikan, kalau diterima oleh Allah maka ia akan selalu melihat balasan dari Allah. Dunia habis, balasan Allah tidak habis. Bahkan ketika anak, istri, orang tua, kerabat, sanak, saudara meninggalkannya sendirian di alam barzah, maka kebaikan itu akan menemaninya. Ketika dibangkit dari alam barzah, ketika ia melihat orang tuanya, suaminya, istrinya, anaknya, orang dekatnya, saudaranya, kerabatnya, melihatnya lari, maka kebaikan satu itu akan menemaninya. Berupaya untuk menyelamatkan dari murka Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ternyata kebaikan yang dia anggap kecil itu menemani, menyertainya selalu, dan selalu lihat ia balasan Allah atas kebaikan sekecil apapun itu kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Sekecil apapun itu perbuatan maksiat, maka kita akan melihat dampak negatifnya, buruknya, murka Allah, hukuman Allah terhadap kita di dunia kita, di barzah kita. Dia yang akan menghantui kita. Dia akan yang selalu menakut-nakuti kita. Dia akan selalu membuat khawatir kita. Begitu juga ketika kita bangkit dari alam barzah, kita akan selalu melihat dampak jelek maksiat yang kita lakukan walaupun sekecil apapun itu, dan selagi Allah tidak ampuni kita atas maksiat yang kecil yang kita lakukan, tidak akan kita dipindah dari neraka Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'ada man ata'ahu dukhula jannati bi rahmati, dan Allah janjikan, Allah telah berjanji siapapun yang mentaati Allah, tapi dengan catatan mukmin, dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin wa untha, siapa yang beramal soleh dari kaum lelaki dan perempuan, wa huwa mu'min, ya seorang mukmin. Kalau selain mukmin kafir, sebanyak apapun, sehebat apapun ketaatan ia, maka tidak akan menghantarkannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu taala. Jadi Allah menjanjikan siapapun yang mentaatinya dari kaum mukmin, laki perempuan, dukhula jannati, masuk ke dalam surganya. Bi rahmatih, dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Bukan masuk surga karena ketaatan kita. Karena ketaatan kita tidak akan pernah bisa mampu menghantarkan kita ke surga Allah. Sehebat apapun ketaatan, sebersih, seikhlas apapun ketaatan, sebanyak apapun ketaatan. Kenapa? Karena surga Allah jauh lebih mahal dari ketaatan kita. Bisa hanya diraih hanya dengan rahmatnya Allah. Tapi tidak akan kita menyentuh rahmatnya Allah, tersentuh oleh rahmatnya Allah kalau tanpa ketaatan. Harus kita untuk mendapatkan rahmat Allah, harus kita mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Tidak bisa untuk kita untuk mendapatkan rahmat Allah tanpa melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak, jalannya, wasilahnya, pelantarannya taat. Walaupun ketaatan itu sendiri tidak menyampaikan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena surga lebih mahal dari ketaatan kita. Kalau dengan ketaatan kita masuk ke dalam surga Allah, maka tidak ada manusia yang lolos masuk ke dalam surga. Walaupun sehebat apapun ia, sebanyak apapun ketaatannya. Alhamdulillah Allah jadikan masuknya seorang hamba ke dalam surga karena sebab rahmatnya. Maka ada kesempatan besar bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit ketaatannya, walaupun mungkin minim ketaatannya, untuk masuk ke dalam surga Allah karena semata kasih sayangnya Allah. Kalau hanya dengan ketaatan kita masuk surga, bagaimana kita yang mau masuk surga nih yang minim ketaatannya? Yang wallahu alam salatnya diterima atau enggak, puasanya diterima atau enggak, ibadatnya diterima atau enggak, haji umrahnya diterima atau enggak, bagaimana? Alhamdulillah Allah menjadikan surganya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan rahmatnya harus melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lain amal soleh, bahasa lain perbuatan baik, bahasa lain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'ada man asadkhula nari bi adlihi wa hikmatihi. Dan Allah mengancam siapapun yang bermaksiat kepadanya untuk masuk ke dalam nerakanya. Bi adlihi wa hikmatihi, dengan keadilannya dan kebijakannya. Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah adili kita dengan bijak, maka tidak ada satupun di antara kita yang terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang maksiat, ya pantas, wajar, bijak kalau Allah masukkan ke dalam neraka. Pantas tak? Pantas. Karena dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan maksiat yang besar, maksiat yang kecil pun pantas kita mendapatkan namanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau adili kita, kalau mau Allah jalankan, tegakkan kebijaksanaan terhadap setiap kita, maka tidak ada satupun di antara kita yang lolos dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah janjikan kita dengan ketaatan yang semampunya kita lakukan masuk ke dalam surganya karena semata rahmatnya Allah. Kemudian Allah masukkan kita semua, anak keluarga kita, dalam surganya Allah. Allah jauh kita dan mereka insyaallah dari neraka Allah Subhanahu taala. Allahumma Waqala ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, tilka hududullah. Itu semua hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi anak yatim, bagi harta warisan, karena ini sebelumnya bicara mengenai anak yatim dan harta warisan. Hududullah, syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung menjelaskan bagaimana kita berbuat terhadap anak yatim. Allah langsung jelaskan bagaimana kita membagi warisan kita. Itu adalah syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah yang tidak boleh kita langkahi, yang tidak boleh kita lewati. Harus kita jalani, patuhi, taati. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah, tapi Allah mengatakan wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Artinya kalau hanya taat kepada Allah belum taat kepada Allah. Dalam kalimat lain Allah mengatakan wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul Nabi besar Muhammad maka sungguh ia telah taat kepada aku Allah. Kalau kita taat Nabi Muhammad berarti kita telah taat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mendidik kita untuk taat kepada Allah. Maka siapapun yang taat kepada Nabi Muhammad pasti ia akan taat kepada Allah Subhanahu. Tapi barang siapa yang mengaku taat kepada Allah, belum tentu ia taat kepada Nabi Muhammad. Wa man yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
selalu senantiasa, setiap harinya, setiap saat waktunya, dengan ucapan, perbuatan, tingkah lakunya, lahir batinnya, baik dalam dari segi ibadat, adat, kebiasaannya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, maka Allah akan masukkan ia ke dalam jannatin, surga-surga, kebun-kebun yang dimiliki oleh seorang hamba, dengan rumah bagaikan istana yang belum pernah dilihat oleh seseorang dengan matanya, terdengar oleh telinganya, bahkan terlintas oleh hatinya, bagaimana rupa rumah itu, bagaimana rupa istana itu. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya, dari bawahnya anhar, sungai-sungai. Ngalir bawah kita kan sungai ini, tapi hitam pang sungainya bawahnya. Tapi kalau di sana nanti sungainya nyaman bu, putih kayak aqua, lebih putih dari ini pang. Ada yang susu lebih manis dari susu yang ada segar. Ada yang namanya dari buah-buahan yang masya Allah. Ada yang dari madu, tak perlu ibu beli lagi madu. Tinggal sedok aja pang madu, tinggal sedok aja tinggal sedok aja saribu buah, dapat tahu namanya kebet, tinggal sedok aja le mineral yang lebih kelasnya lebih hebat. Ada yang mengatakan dia mengalir di dalam namanya rumah, mengalir dalam rumah sehingga membasahi hambal tapi hambal tidak basah. Bu, ada air naik ke hambal ini tapi hambal tidak basah. Di mana itu, Bu? Ada riwayat seperti itu. Sungai itu sampai naik tapi tidak membuat yang ada itu basah. Subhanallah. Itu hanya di surga. Khalidina fiha abada. Allah, mereka akan kekal di dalamnya. Ada riwayat yang lain, khalidina fiha, ayat lain, abadan, mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Kekal. Bukan hanya kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara kita, anak cucu kita, menantu kita masuk sama-sama. Bu, nyaman enggak, Bu, kalau kita masuk sisa anak kita satu? Nyaman enggak? Nyaman enggak, Bu? Masuk surga tapi sisa anak satu. Nyangkut di sana. Dijemur jadi pepes. Enggak nyaman. Masuk surga semua anak kita, tapi ada menantu satu yang nyangkut. Nyaman enggak, Bu? Enggak nyaman. Masukkan semuanya ke dalam surga. Khalidina fiha. Mereka semua anak kita, keluarga kita akan kekal di dalamnya selamanya insyaallah. Selagi mereka meninggal dalam keadaan iman. Sebanyak apapun dosanya, maksiatnya, selagi masih ada iman, insyaallah. Tapi kalau sudah iman diangkat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Bagaimana menunjukkan seorang itu masih tersisa iman selagi masih sholat? Kalau masih sholat berarti masih ada iman. Rasulullah mengatakan sesungguhnya sholat itu dalam agama ini seperti kedudukan kepala dalam tubuh. Sebagaimana tidak mungkin manusia hidup tanpa kepala, juga ada manusia tidak mungkin dinyatakan beriman tanpa sholat. Beragama tanpa sholat. Wadzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung yang didapatkan oleh seseorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibayangkan nikmatnya, tidak bisa dibayangkan namanya kehidupan yang ada di dalamnya. Tidak ada tidur, Bu, ada goreng di surga. Tidak goreng di surga, Bu. Masya Allah, selalu melek mata kita di surga Allah Subhanahu, menikmati berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini, Bang. Ibu mau beli belanja di Jakarta, tinggal Ibu pencet aja Shopee Pay. Mau belanja apa? Kerudung. Apa pokoknya tinggal datang kurir. Masya Allah. Nah, belanjaan Ibu langsung. Begitu juga nanti di tapi surga tidak perlu ini, Bang, kelawasan. Kalau pakai ini dulu kelawasan. Di surga tidak perlu pakai sini. Ibu senang kan ke pasar? Ibu senang pasar, Bu?
Kalau ibu-ibu tak senang pasar, ditanyakan itu ibu kah laki kah binian kah itu? Pasti semua binian suka ke pasar. Kalau bahari kan lakian yang ke pasar. Kalau sekarang binian yang ke binian yang ke pasar. Kalau di masa sahabat Rasulullah lakian yang ke pasar. Rasulullah belanja ke pasar. Sahabat yang belanja di ke pasar. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar, ada yang janda-janda yang tidak bisa ke pasar ini. Ayo mau beli apa? Mau beli titip apa? Yuk dibelikan ke pasar, diantar. Nanti di surga ada pasar, Bu, jangan takut. Di surga ada mall, Bu, jangan takut. Gunanya apa? Gunanya kita berhelang, ketemu satu sama lain. Kalau enggak kayak apa mau ketemu satu sama lain, Bang? Di rumahnya sudah ada segala-galanya. Sudah ada segala-galanya. Enggak perlu main pencet-pencet lagi. Tinggal kepengen aja langsung tak tiba-tiba ada di depan kita, di hadapan kita. Enggak perlu pencet-pencet pesan. Cek langsung ada, enggak perlu kuril-kuril, Pak. Enggak perlu kuril-kuril lagi, langsung datang. Untuk bisa ketemu ada pasar, nanti di situ kita ketemu satu sama lain, ala sururin ikhwanan ala sururin mutagabilin. Ketika berjumpa ahlan wa sahlan, masya Allah, masih ingat kabu cil jar. Tapi tidak ada cilbu lagi di sana, bahasa Arab nanti. Kemarin kita di masjid Baitul Ma'mur. Masjid Baitul Ma'mur. Malam itu, Bang, antara maghrib dengan isya, namu bujur ikan bujur jar. Tapi ganti bahasa Arab. Ganti bahasa Arab. Ahlan wa sahlan, pelukan. Bingit kapian kita dahulu pang waktu masih halus dan kisah kisah kita satu sama lain, mengingat waktu kita mengingat waktu kita melakukan kebaikan di dunia, beribadat kepada Allah bersama di dunia. Itu kesempatannya di pasar. Lain nanti kalau kita satu sama lain kerabat famili, nanti saling menziarahi satu sama lain. Allah jadikan kita semua kerabat kita tanpa terkecuali penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketemu nanti jumpa di sana. Allahumma amin. Wa may ya'sillah wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya bermaksiat kepada Rasul berarti maksiat kepada Allah. Wa yata'adda hududahu, dan melanggar batas-batas Allah, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dipadahi salat, Bang, jangan kada salat sidin. Dipadai urun sudah salat, Bang. La ilaha illallah. Padahal belum salat, dipadai ulun sudah salat. Jar biingat aja kan, biingat cukup jar. Astaghfirullahal azim. Pian coba lapar, biingat aja, Bang, makanan tuh untuk hawan bakar pepoju. Kenyang enggak, Pian? Ya sudah, Bang, jangan makan. Biingat aja. Inti nikah mau bikin anak, biingat aja, Bang, enggak usah begawi. Biingat aja. Kira-kira bisa anak? Ya enggak bisa, Bang. Harus dilaksanakan, harus dilakukan, harus dikerjakan. Ada aturannya, ada syariatnya, ada ajarannya, ada panutannya, ada tauladannya. Wa yadkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan ia dalam neraka, kekal di dalamnya. Ketika masuk ke dalam sujud, khilhu jannatin, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Barang siapa yang taat kepada Allah Rasulnya, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Yang mengalir di bawahnya surga itu sungai khalidin fiha. Padahal tadi dia seorang diri. Kok ketika Allah mengatakan kekal di dalamnya, khalidin, mereka akan kekal. Kok orang banyak? Kenapa? Karena orang ketika di surga Allah kumpulkan bersamanya anak, pamedi, culak, acil, pokoknya semuanya, omnya, tantenya semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekeluargaan besar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Tapi ketika Allah menceritakan seorang itu masuk ke dalam neraka, yudkhilhu, Allah akan masukkan ia naran, ke dalam neraka, khalidan, ia akan kekal
fiha di dalamnya, walahu baginya hamba itu ada muhim, adab yang membuat dia hina. Satu, kenapa? Karena di dalam neraka seorang diadab terpisah dengan yang lainnya. Di samping dia diadab oleh Allah, dihukum oleh Allah dengan adab, dan dihukum oleh Allah dengan berpisah dari keluarga-keluarganya. Tapi ketika seseorang masuk ke dalam surga, maka ia masuk sekeluargaan, masuk ke dalam surga, masuk semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Waqad amara subhanahu ibadal ladina amanu bisalati ila maghfirah jannati. Dan sungguh Allah telah memerintahkan, Allah yang maha suci, yang tidak beranak, tidak peranakan, yang esa, yang tunggal, tiada dua dan sekutu baginya, telah memerintahkan hamba-hambanya alladzina amanu, yang beriman, bil musara'ah, untuk bersegera, ila maghfiratih wa jannati, untuk mendapatkan ampunan dan surganya. Allah perintahkan kita sebagai hamba yang beriman. Allah perintahkan. Kenapa Allah perintahkan? Karena di dalamnya ada kebaikan besar bagi kita, makanya Allah perintahkan. Kenapa diperintahkan oleh Allah? Tidak cukup diberikan anjuran kepada Allah. Kenapa? Agar kita tidak males. Nanti aja nanti aja namanya manusia. Kalau tidak diperintahkan takutnya nanti, dan maka Allah perintahkan. Biar apa? Biar jangan nanti, biar hilang keraguannya sama sekali, agar ia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dalamnya. Wa an yagu anfusahum wa alhim nar, dan Allah perintahkan hamba yang beriman untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari neraka. Diperintah untuk jaga. Gu anfusakum, jagalah diri. Wa ahlikum, keluargamu juga jaga. Jangan ikam aja jaga diri kamu sendiri, keluargamu, anak istrimu. Jangan sibuk ke masjid, ke musholla, majelis ta'lim, tapi dia biarkan anak istrinya keluyuran, main dengan laki-laki. Wallahu a'lam. Kayak apa anaknya, perempuannya? Tidak bisa. Karena yang pertama kali yang akan menggelantungi seorang manusia hamba nanti di surga, di akhirat, anak istrinya. Bahkan Rasulullah cerita, sudah diponis oleh hamba ya malaikat, masukkan hambaku ke dalam neraka, ke dalam surgaku. Ketika berjalan malaikat membawa ke surga, maka datang di belakangnya, ya Rabb, iktasulana min hadzal zalim. Ya Allah, tetapkan ini orang zalim. Hukum dia ya Allah, adili ya Allah. Kaget dia. Ini suara pinandu jar. Lihat belakangnya anak istrinya. La ilaha illallah. Sudah mulus, sudah jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya sudah sebentar lagi masuk ke dalam surga. Tiba-tiba dari belakang teriakan anak istrinya di linak tolehnya. Hei, kenapa? Bukankah aku telah berikan engkau yang kau butuhkan? Makanmu, bajumu, pakaianmu, semua untuk bersolekmu, jar. Semua yang kau butuhkan. Iya, tapi kau tidak pernah memerintahkan kami untuk melaksanakan sholat. Tidak pernah melarang kami untuk berjalan dengan laki-laki yang bukan muhrim kami, dan seterusnya. Mereka sebutkan semua namanya kesalahannya. Maka Allah mengatakan, ya malaikat, masukkan seorang zalim ini sekalian sama anak istri masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Bimtithali amrih, caranya untuk kita bersegera mendapatkan ampunan Allah, surga Allah, menjaga diri kita, keluarga kita dari neraka Allah dengan melaksanakan perintah Allah. Wajtinabi ma'siyati, menjauhi maksiat Allah. Qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga Allah. Segeralah untuk mendapat surga Allah. Setelah mendapat ampunan Allah, di hadapan kalian ada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seseorang akan menyentuh surga Allah sebelum diampuni semua salahnya. Kalau masih ada salah sedikit yang belum dapat ampunan Allah, tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah. Kalau sudah mendapatkan ampunan Allah, wa jannatin, maka jalannya menuju surga Allah sudah mulus. Allah meng'arduhas samawati wal ard. Lebarnya surga itu selebar langit dan bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Surga itu lebarnya. Bumi yang kecil itu, kalau dibandingkan langit dengan langit pertama, masih banyak kapelingan-kapelingan yang belum terisi. Masih banyak dah. Masih banyak kapelingan-kapelingan. So, di muka kita ini kapelingan pang besar kosong banyak. Kayak apa lebarnya langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Surga.
Berarti kapelingannya begitu luas. Wa'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah bagi hamba yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Apa artinya? Ada amaliyah. Tidak cukup hanya mengharap-harap angan-angan, tidak bisa. Harus hayu laksanakan perintah, hayu tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Galat dari surah Imran, surah Allah mengatakan dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu, anak istrimu dari neraka Allah. Jaga. Wa quduhan nas wal hijarah, ketahuilah bahwasanya waquduha, waqud apinya yang membuat neraka itu nyala, bukan kayu bakar. Apa? An-nas wal hijar, manusia dan bebatuan apinya. Yang menjadi api, sumber api itu manusia yang dimasukkan oleh Allah ke dalamnya, dan bebatuan-bebatuan termasuk yang disembah-sembah manusia, patung berhala dan lain sebagainya. Itu yang menjadi alat namanya bakarnya, kayu bakarnya. Kalau kayu aja panas kayak apa, kalau batu yang menjadi namanya bahan bakarnya, kayak batu bara. Batu juga namanya batu bara. Itu menjadi alatnya, panas luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Andaikan setetes api neraka jahanam masuk namanya mercik ke dalam bumi, hangus bumi. Semua namanya laut, sungainya, semua namanya sungainya, airnya itu sungainya habis. Karena panasnya itu habis hangus bumi ini, Bang. Bukan hanya hangus, hangit lagi, Bang. Alaiha malaikatun, di atasnya ada malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga neraka. Ghiladun syidadun, garang, sangar. Tidak pernah senyum, selalu merangut, matanya mendelik. Kita melihatnya aja males, tidak ada harapan nih sudah. Karena mereka nanti penghuni neraka akan ngomong sama penjaga surga, penjaga neraka nanti. Akan minta, dan kita nanti akan melihat dari surga Allah, penghuni neraka. Penghuni neraka nanti akan melihat orangnya di surga Allah. Afidhu alaina mimma aw mimma razaqakumullah. Penghuni surga, berikan kami air atau apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian, berikan kepada kami. Qal wa innallaha harramaha 'alal kafirin. Allah haramkan itu air, makanan yang Allah berikan kepada kami terhadap kalian, wahai orang-orang kafir. Ada percakapan mereka juga dengan malaikat Malik. Qala innakum makithun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diam. La tukallimun, jangan kalian bicara denganku. Innahu fariqum min ibad, sebutkan. Dan penjaga neraka nanti bertanya kepada penghuni neraka, masalakakum fi sagar? Apa yang menyebabkan Allah masukkan kalian ke dalam neraka sagar ini? Manusia-manusia yang bejat. Qalu lam nakum minal musallin. Bahari kami tidak sholat. Jawaban mereka yang pertama, qalu lam nakum minal musallin. Bahari kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Itu alasan pertamanya, penyebab utamanya kenapa mereka masuk ke dalam neraka. La ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat atas apa yang menjadi perintah Allah terhadap mereka, dan mereka selalu melakukan apa yang menjadi perintah Allah terhadap mereka. Itu malaikatnya Allah yang menjaga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada penjaga juga, sebagaimana penjara ada penjaga, begitu juga neraka nanti ada penjaganya. Tapi penjaganya jagau, Bang.
anti fulus, anti selip-selip, semuanya anti. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak ada jalan sudah untuk, nggak ada jalan. Ada orang yang beriman karena sebab amal maksiatnya mendiam neraka. Ada yang 100, ada yang setahun, ada yang 1000 tahun, ada yang terakhir sampai 7000 tahun. Baru keluar dari neraka. Padahal satu hari di sana seperti 1000 tahun. Alf sana 1000 tahun di sini baru sehari. Ada yang diam sampai 7000 tahun. Kira-kira berapa ribu tahun? Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mulus saja, Bang. Tidak pakai antri-antri, mudah-mudahan. Allahumma amin. Ya, mungkin kalau ada waktu sedikit. Ada waktu mungkin sedikit ya. Kalau ditanyakan fadhal. Kalau kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala cerita terhadap kita tentang surga Allah, berbagai macam kenikmatan yang Allah siapkan. Allah, kepengen betul kita masuk ke dalam surga Allah. Nyaman bujur jadi bahasa kita, Bang. Baru dikesahi nyaman bujur. Belum masuk. Belum masuk. Jannatin, kebun-kebun. Allah, ada kebun. Ada durian, ada lay. Ada durian yang tadi satu katanya zaman tadi Sajali tadi satu durian tuh apa namanya, Man? Ketongan satu isinya satu biji, nyaman ya, insyaallah. Dengarnya aja nyaman walaupun melihat, walaupun belum merasakan. Masya Allah. Wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika qawashin min ma'in. Hurum maksuratun fil khiyam. Masya Allah. Masya Allah. Allah ceritakan kepada kita bagaimana sifatnya. Ya Allah, luar biasa. Menggemaskan. Nah, membuat namanya rindu seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mencapainya, menggapainya. Dengan modal sedikit, Bang. Umur yang Allah berikan kita sedikit. Dibandingkan hidup dalam surga selama-lamanya. Tidak akan pernah mati. Tidak ada namanya kematian. Kematian hanya sekali hidup kita di dunia. Habis sekali di dunia ini tidak ada kematian setelahnya. Hanya ada kehidupan yang abadi, yang selamanya di surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah sudah berikan kita modal surga. Allah Islam imani modal surga. Jangan sampai Allah sudah kasih modal kada kawah, Bang, namanya berjual sehingga pailit kita. Gampang aja, Bang, sholat mudah, puasa mudah, namanya zakat mudah. Dari harta yang kita miliki hanya 2,5% Allah minta untuk kita setahun sekali. 2,5%. Coba kita makan di warung, baru makan sekali dapat dipotong 10%. Astagfirullahaladzim. Setiap kita makan sehari, kalau sehari kita makan 3 kali di warung, 30% kena potong harta kita. La ilaha. Coba Allah hanya setahun 2,5%. Kira-kira bijak Allah atau bijak hukum manusia? Bungkus saja 10%. La ilaha. Saya pernah tanya, Mbak, saya ini makan bungkus, kena pajak juga? Kena juga, Pak. La ilaha illallah. Padahal kita tidak duduk, bungkus saja, Bang. Kena pajak juga. Astagfirullahaladzim. Kalau Allah kan tidak. Orang tidak mau tahu, mau miskin, mau kaya, pokoknya 10 Kalau Allah kan tidak. Yang kaya aja yang diambil. Kalau yang kada berduit tidak diambil. Itu pun kalau diambil setahun hanya sekali. Dan 2,5%, 1/4 daripada yang diminta oleh pemerintah. 2,5%-nya, hanya 2,5%-nya. Semua mudah. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad, kalau kita menjadi pejabat, bikin mudah masyarakat rakyat. Jangan bikin sulit.
Jangan bikin mudah. Yassiru wa la tu'assir. Mudahkan, jangan bikin sulit. Baatur bahasa kita. Baatur bukan baatur kita mau jadikan yang salah jadi benar, benar jadi salah, bukan begitu kan, tidak boleh bang. Arti baatur tuh bagaimana jalan yang baiklah, jalan tengahnya bagaimana yang baik, bisa biar semuanya jalan begitu. Ada waktu sedikit kecil, ditanyakan fadhal. Masih kah? Alhamdulillah, nanti habis Isya kita Majlis Nurul Yakin. Ya. Kita pulang bawa pahala haji umroh nih. Kita berangkat ke sana lagi, pulang lagi dari sana, bawa ke rumah lagi pahala haji dan umroh. Masya Allah. Coba hebatnya kita umat Nabi Muhammad. Haji umrahnya orang yang kurang mampu. Kalau yang mampu banyak pitisnya, ya ke sana berangkat. Tapi yang kita yang seadanya pitisnya ini haji umroh kita dengan hadir majelis seperti ini bang. Setiap kali kita hadir majelis, kita akan dapat bawa pulang pahala haji dan Masya Allah. Masya Allah. Majelis Nurul Yakin nanti dikasih makan nasi uduk ya. Datang, jangan bawa sangu bu, datang situ dengarkan selesai makan nasi uduk sama-sama kita nanti. Gratis ya, khusus malam ini gratis bu. Alhamdulillah sudah dapat pahala haji umroh, dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah, dapat ketenangan dari Allah, dapat kedudukan Allah, dibanggakan oleh Allah, dapat nasi uduk lagi, masya Allah. Allah alam. Dan Allah berikan kita sehat afiat jasmani rohani. Allah limpah ruahkan dalam rumah tangga kita, mawaddah rahmah sakinah. Allah jadikan semua keluarga kita, anak, istri kita sebagai orang tua, saudara, kerabat, menantu, anak cucu sebagai hamba soleh solehah. Mudah-mudahan Allah SWT sampaikan hajat kita. Allah angkat derajat orang tua kita, kerabat kita, famili kita, semua yang beriktikaf wakaf di musala yang kita cintai, Baitul Ma'mur, yang telah berwakaf, bersedekah, yang akan insyaallah, yang telah mendahului kita, mudah Allah angkat derajat mereka, Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surga fi afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala sallam hamdan bil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.